Hari ini kita akan membahas tentang konvergensi ya. Lanjutan MC kemarin. Sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih Mas Lukman. Oke, ada pertanyaan sebelumnya tentang materi kemarin? Izin bertanya, Pak. Iya. Yang kemarin itu yang di setting parameter itu gimana ya, Pak? Saya kira tuh yang inisialnya yang parameternya di set. Yang mau di set. Ya, bebas sih yang di set itu. Tergantung parameter mana yang mau dikaji gitu. Berarti subjektif menurut kita ya, mau memonitor yang mana, Pak? Ya, jadi misalkan contohnya kan kalau regresi ya, regresi itu kan ada koefisien, intercept, sama untuk varian gitu ya. Nah, misalkan interceptnya itu alfa, koefisiennya itu beta misalkan, lalu variannya sigma kuadrat misalkan. Nah, tetapi di Winbag kan yang dipakai itu bukan varian, tapi super varian atau namanya tahu gitu ya. Nah, yang kita set tidak harus tahu, bisa di situ sigma kuadratnya yang kita set. Atau tadi alfa, beta, sama sigma kuadrat. Jadi tidak harus yang tahu itu. Kalau kita emang lebih mau mencari varian gitu, berarti sigmanya yang kita set, bukan tahunya. Tetapi yang di inisial, yaitu ditulis inisial memang harus yang berupa stokastik ya. Jadi yang di inisial itu harus yang tahunya, bukan yang sigmanya. Nanti mungkin bisa saya jelaskan ulang. Sama tombol distribute itu, Pak. Kenapa? Dia false tapi masih bisa dijalanin. Yang distribute kan diklik terus failure atau apa gitu kemarin. Box failure. Tapi masih bisa dilanjutin. Yang inisial? Yang waktu kita habis inisial itu kan langsung ngetik klik distribute. Terus hasilnya box master linking failure. Oh, yang error itunya ya? Saya nggak tahu, tempat saya nggak error ya. Nah, itu sebetulnya gunanya ini untuk dalam rangka paralelnya, komutasi paralelnya. Jadi kalau misalkan komputernya yang sudah berupa cluster atau apa gitu, yang sudah berapa core gitu banyak, itu bisa dibagi-bagi sesuai berapa core-nya. Tapi kalau itu memang tidak berlaku ya tetap jalan, berarti nggak berfungsi paralelnya. Paralelnya nggak berfungsi, jadi ya biasa hanya satu saja, satu core yang dipakai.
Berarti sama kayak WinBug. Berarti yang membedakan multibug kan di distributnya itu. Tapi tetap bisa jalan, tapi tidak paralel. Kalau sedikit ini nggak terlalu terasa kan, ya. Yang terasa itu kalau parameternya banyak, lalu apa? Yang iterasinya banyak, yaitu baru terasa bedanya antara paralel dan tidak. Saya belum tahu, beberapa juga ada yang nanya errornya itu kenapa gitu. Kalau punya saya sih saya install yang MPI itu ya, MPI dari Microsoft saya install. Kalau itu nggak ada masalah sih, nggak tahu kenapa ada errornya. Sudah install yang di MPI itu, yang punya Microsoft itu. Kemarin waktu install kan ada 2. Ya, kalau saya nggak tahu, saya install dua-duanya saja. Saya baru install yang exe, Pak. Oh, Masih satu lagi belum. Itu apa sih, Pak? Satunya lagi. saya belum tahu juga. Saya juga baru pakai multibug ini juga. Belum banyak explore. Dan nanti kita bahas sekilas tentang jack ya. Ya, langsung mencoba saja. Jadi running, kalau jack itu kita bisa running langsung lewat R, tidak perlu klik-klik gitu ya. Dan sintaksnya juga bisa sama persis dan juga bisa berbeda. Oke, ada yang lain? Atau nanti sambil diskusi kita diskusikan lagi. Saya ingin bertanya. Oh ya, oke, silakan. Jadi kan kemarin itu ada yang menentukan workers per chain-nya itu ya Pak. Jadi saya masih kurang paham itu tuh gunanya di simulasinya tuh apa Pak, pengaruhnya nanti di hasil simulasinya itu apa? Yang jumlah chain-nya gitu. Yang workers per chain-nya itu Pak, sebelum distribute. Sebelum disebut, yang mana? Sebentar. Terus itu katanya apa? Kelipatan dari chains yang kita pilih ya, Pak. Oh itu, oh ini apa namanya? Jumlah core-nya. Berarti jumlah core yang dipakai. Core ya kan kalau apa namanya? Yang 4 core itu kan ya bisa pakai 4. Ya, kadang dibagi-bagi, intinya saya lupa keterangannya apa kemarin itu. Intinya gunanya yang 2 ini untuk memecah komputasinya ke setiap core gitu. Mau berapa core yang dipakai. Gunanya itu sih, tapi saya lupa ada kelipatannya itu, ada kalau 2 chain itu paling enggak berapa. Ada kelipatannya gitu. Kalau masalah disebut ini belum explore terlalu banyak, yang juga terbatas core-nya juga. Tapi yang saya coba ya baru saya input 2 core itu ya jalan. Tapi kalau ini nggak jalan juga nggak apa-apa. Oke ya. Dari sisi pemodelan sih nggak ngefek ya, nggak pengaruh. Dari sisi hasil juga sama saja. Yang membedakan dari sisi kecepatan saja nantinya. Oke, saya mulai aja ya. Langsung ke pengecekan ini ya. Kan kemarin kita di outputnya WinBug kan ada history itu ya. Di history itu muncul ini.
Bedanya kalau yang trace itu bisa secara online, berarti kan ada trace, ada history. Yang trace itu ketika kita sedang running, trace itu bergerak. Jadi tidak posisi akhir. Kalau history ini posisi terakhir. Terakhirnya berapa historinya, plotnya seperti apa, itu di history. Kalau yang trace itu online, berarti selama jalan dia bergerak terus. Nah, yang seperti ini tidak convergent, tapi ketika setelah 250 itu convergent. Jadi yang pertama ini. Nah, seperti ini namanya yang istilah kemarin istilahkan burn in ya. Burn in. Jadi yang 250 ini di-cut, tidak dipakai. Nah, kita hanya memakai 250 sampai 100. Itu yang istilahnya ada burn in. Kenapa tidak dipakai? Kalau ini tetap dipakai, nanti dalam istilahnya di statistik invariant itu jadinya bias hasilnya. Jadi kan nanti mempengaruhi dari estimasinya nanti kan, jadi bias nanti hasilnya. Estimasinya bias. Nah, ini di cut burn in-nya ini karena tidak convergent, ya kita ambil yang convergent. Ini yang istilah burn in. Jadi ketika kita running dari awal bisa muncul seperti ini. Kan bisa juga kita langsung tentukan burn in di awal kemarin, update dulu sebelum input kita, sebelum set parameter kita update sekian iterasi, lah itu burn in-nya. Baru kita mulai, itu juga bisa. Atau dari awal langsung set, langsung update, dan nanti yang tidak diperlukan di cut itu bisa. Dan tergantung pilihannya yang mana. Nah, kalau yang seperti ini sudah convergent. Nah, bentuknya sudah seperti ulat bulu gitu, ulat bulu yang gemuk. Seperti ini itu yang sudah convergent. Nah, kalau seperti ini yang seperti ular itu, mulut liuk gitu, ini belum convergent seperti ini. Nah, dalam istilahnya yang Markov chain kemarin, ini itu ada apa namanya, periodik gitu ya. Jadi ada siklusnya kan, periodiknya. Ada polanya, pola kayak sinus gitu ya. Jadi ada periodiknya. Tidak memenuhi dari sisi yang Markov chain kemarin. Nah, ini supaya terpenuhi seperti ini sudah ada kecenderungan untuk convergent, jadi convergent secara rata-rata, tetapi masih ada periodik. Kalau seperti ini tinggal diperbanyak iterasinya. Kenapa muncul seperti ini? Karena ada berkorelasi gitu, secara korelasi sekian iterasi ada korelasi, jadi muncul seperti ini. Nah, ini bisa diperbanyak sehingga seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini berarti perlu memperbanyak iterasi itu aja. Intinya begitu. Tapi kalau memperbanyak iterasi, sampelnya menjadi banyak dari sisi penyimpanan itu ya, penyimpanan file, jadi yang disimpan besar gitu kan. Nah, itu juga nanti ada istilah thinning. Jadi selain diperbanyak, selain running ulang diperbanyak, tapi dipakai thinning. Kalau misalkan dikorelasi itu menurun, di iterasi ke-10 itu dia mendekati 0 misalkan. Nah, kita pakai thinning 10. Nanti dilompat-lompat pengambilan yang diambil dilompat. Jadi iterasi ke misalkan 101 langsung 111 gitu ya. 121 gitu. Itu yang diambil. Yang diantara itu enggak dipakai. Itu istilah thinning. Itu sampelnya menjadi berkurang. Sampelnya menjadi berkurang karena diambil yang hanya misalkan thinning 10 ya hanya diambil yang 1/10-nya.
Tapi sebetulnya lebih disarankan diambil semuanya. Itu cuma tadi selama penyimpanannya tidak masalah, bisa dipakai semuanya. Itu lebih baik dibanding pakai thinning. Nah, yang seperti ini juga tidak convergen ya, cenderung enggak apa. Secara rata-rata dia tidak convergen secara rata-rata, dia naik turun gitu. Ini juga naik terus, ini juga tidak convergen ya seperti ini. Nah, pendeteksian kedua bisa melalui apa namanya mean plot. Jadi jalankan di rata-rata tiap iterasi nanti di rata-rata ya, rata-ratanya sesuai jumlah iterasinya. Misalkan ketika iterasi ke 10 ya dibagi 10, iterasi ke 100 dibagi 100, itu terus sampai nanti terus dibagi-bagi sampai sesuai jumlah iterasinya. Kalau seperti ini berarti sudah convergen. Cenderung rata ya. Nah, kalau yang seperti ini setelah itu turun lagi. Nah, itu yang tidak convergen. Jadi kalau yang bagus ya seperti ini. Nah, pengecekan ini juga bisa melalui autokorelasi. Ya sama autokorelasi di time series gitu ya. Jadi diharapkan autokorelasi lag ke K itu mengecil. Jadi semakin besar lagnya, iterasinya semakin autokorelasinya semakin mengecil. Itu yang diharapkan. Kalau autokorelasinya tetap tinggi, berarti ya itu belum convergen tandanya. Jadi tadi jika autokorelasi 0 setelah lag ke K, nah itu bisa sebagai dasar untuk melakukan thinning. Jadi yang dilompat-lompati tadi. Ketika seperti pakai thinning, nanti autokorelasinya paling hanya di lag di ke 0 saja biasanya. Atau paling lag 1 itu yang ada autokorelasinya. Jadi kalau seperti ini, setelah ini turun gitu ya, setelah ke 1 autokorelasi turun, nah ini ada kecenderungan nanti bisa convergen. Kalau yang seperti ini tetap tinggi itu ya tidak convergen nantinya. Nah ini secara diagnosa bisa melalui metodenya Gleman-Brook dan Rubin. Jadi dari output tadi bisa dihitung suatu nilai ini ya, nilai R-nya ini berdasarkan varian antara ini antara rata dan valen semuanya. Ini bisa dihitung nilai R-nya ini. Ini ketika statistiknya itu nilainya 1, itu atau biasanya 1,1 yang masih diperbolehkan. Harusnya 1 tapi 1,1 masih diperbolehkan. Nah, ketika 1,1 dia sudah convergen menurut metode German ini. Nah, lalu menurut metode GWG atau bacanya apa ini ya? GWG ya gampangnya. Kalau German ini dia harus minimal 2 chain. Harus minimal 2 chain. Jadi ketika kita running kemarin minimal 2 chain kalau metode ini. Jadi tidak bisa 1 chain. Kalau GWG ini bisa cuma 1 chain saja. Berarti satu rantai gitu. Berarti hanya satu kali pengambilan sampel ya. Kalau yang 2 chain dia dua pengambilan sampel berjalan bersama-sama gitu kan 2 chain. Nah ini kalau yang metode GWG ini diambil sekian sampel di awal dan sekian sampel di akhir. Kalau secara di paket koda ini defaultnya 10% sama 60%. Nah, ini dihitung sama kayak diuji beda rata-rata gitu ya. Sama kayak diuji beda rata-rata. Nah dari sini
dihitung statistik Z-nya, statistik hitung Z-nya. Nah, ditolak ketika ini kan di atas batas ininya ya, batas. Jadi kalau ini berarti kalau alfanya 5%, nah berarti 2,5 ya. Berarti kalau Z-nya di atas 2 atau lebih kecil -2, itu tidak convergen berarti. Kalau pakai alfa 5%. Nah, kalau metodenya Raftery-Lewis, sama ini juga untuk MCMC rantai tunggal. Jadi ini Raftery nanti dia running ulang, running sekian. Oh, nanti ditentukan dapat hasilnya itu adalah nilai berapa iterasi minimal yang diperlukan. Gitu, kita bisa diketahui berapa iterasi minimal yang diperlukan supaya itu bisa dianggap convergen gitu, bisa mencapai convergen. Jadi juga diketahui perlu burn in berapa, itu bisa diketahui dari hasilnya Raftery-Lewis ini. Kalau metodenya, jadi kalau Raftery-Lewis ini cenderung ini sih lebih gunanya ini tadi, lebih untuk perlu burn in berapa itu yang diperlukan, sama kita perlu iterasi berapa supaya tercapai convergen, minimal iterasi berapa supaya convergen, itu yang bermanfaat dari metode Raftery ini. Nah, kalau ini metodenya Heidelberg dan Works, ini sama, pertama buat iterasi N, lalu tentukan berapa alfa, lalu hitung statistik uji pada seluruh rantai. Di seluruh chain dihitung statistik ujinya, terima atau tolak hipotesis nol bahwa rantai tersebut dari stasioner distribusi. Jika ditolak, buang 10% pertama dari rantai. Buang 10%. Jika masih ditolak, ulang lagi, buang lagi 10% berikutnya. Gitu. Hingga diterima, berarti ketika misalkan 30% diterima berhenti. Tapi kalau masih ditolak, berhenti sampai 50% diterima. Jika itu masih gagal, berarti iterasinya perlu diperbanyak. Jika tadi berhasil lolos dari yang pertama, maka hasil yang tidak dibuang itu dipakai untuk uji yang tahap 2. Itu metode yang Heidelberg. Nanti lulus uji atau tidak, nanti muncul pas atau. Nah, strategi berikutnya melalui effective sample size. Itu dihitung berdasarkan korelasinya ya, dari hasil bangkitan tadi, MCMC-nya dihitung korelasinya. Lalu dihitung pakai rumus ini. Nah, berdasarkan istilahnya yang disarankan, jika nilainya 4000 itu sudah ada kecenderungan sudah convergen. Kalau hasilnya ini minimal 4000, itu kecenderungan sudah convergen. Itu beberapa cara untuk mendeteksi convergennya. Lalu kita pilih yang mana? Nah, disarankan beberapa metode tadi dipakai. Tidak mengandalkan hanya satu metode. Karena setiap metode kan caranya atau sasarannya berbeda. Jadi sebaiknya dipakai beberapa metode untuk pengecekan convergen. Mungkin di salah satu metode lolos, dia
dianggap convergen, tetapi di metode lain dia belum convergen. Biasanya yang agak sulit lolos itu di Raftery-Lewis itu, yang mungkin di lain lolos, di Raftery-Lewis kadang tidak bisa lolos, tetap dianggap tidak convergen kadang-kadang. Nah ini contohnya yang kemarin ketika kita running ya. Nah supaya kita mendapatkan output dari MCMC-nya, kita klik koda kan ya. Kita klik koda, lalu kita dapat ini, ada kebetulan saya running 2 chain, jadi ini ada koda indeksnya, lalu hasilnya chain pertama sama chain kedua. Nah ini disimpan sebagai file text, pakai nama sembarang, bisa ini koda 1, koda 2 gitu, sama ini bisa namakan koda indeks gitu. Kalau saya namakan begitu. Ini indeksnya, ini hasilnya. Ini dari hasil tadi, output ini, kita bisa input, masukkan ke R. Dari library koda, ini dijalankan seperti ini untuk mendapatkan yang koda 1 sama koda 2. Nah ini digabung sebagai satu kesatuan gitu. Nah setelah kita dapat ini, kita bisa mengujinya tadi. Ini GWG, ini Gell-Mann, Raftery, dan Heidel. Ini juga kita melihat historinya lewat trace plot atau sampel efektifnya berapa. Nah, model yang tadi yang sintaks itu bugnya itu kita bisa jalankan lewat JAG, langsung lewat R gitu. Jadi tidak perlu klik-klik gitu. Jadi ini sangat bermanfaat ketika kita mau menjalankan beberapa kali gitu. Misalkan kita running 100 kali gitu. Kalau manual lewat winbug, multibug itu kan ya repot. Bisa capek kan, klik-klik terus gitu kan. Yang lebih praktis bisa lewat JAG ini. Dan ada yang berbeda di JAG, ya bisa menjalankan sintak persis dari multibug atau winbug itu bisa. Bisa juga dia ada beberapa perubahan. Jadi dalam penghitungan seperti ini dia bisa langsung, tidak perlu pakai MUI, alpha tambah beta, SI tidak. Bisa langsung seperti ini, mu sama dengan alpha ditambah beta kali X minus X itu bisa. Bisa juga di sini pakai perkalian matriks secara langsung. Kan kalau di multibug ini harus pakai inprod, berarti perkalian antara baris kali vektor gitu ya. Di iterasinya seperti itu pakai per vektor ya. Kalau yang JAG ini bisa langsung mengalihkan suatu matriks. Nah dari sintaks ini bisa, ini contoh runningnya sama kan, ini datanya yang kayak kemarin ya, list itu sama. Nah ini inisialnya kan kemarin inisialnya kalau 2 chain dari 2 list gitu, ini digabung dalam list juga, list di dalamnya ada list lagi. Nah tinggal running saja. Running ini model yang terakhir tadi, model 2. Lalu ini apa yang mau dipantau, bisa alpha beta sigma atau alpha beta tau juga boleh ya, tergantung kita mau memantau yang mana. Ya, dengan engine 2 karena ini misalnya saya kasih 2. Ya udah tinggal ini saja, langsung jalankan, nanti kita dapat hasilnya di result ini. Ya sama, jalankan sama dari hasil tadi kita ubah ke bentuk MCMC, lalu udah diolah pakai koda, bisa sama kayak caranya tadi. Nanti dia ke bentuk MCMC dulu baru diolah.
mungkin coba praktek langsung saja ya. Siapa yang bisa mencoba? Ada yang mau mencoba langsung atau saya tunjuk? Mas Rijal bisa? Pakai R ya Pak? Multibugnya dulu, berarti mendapatkan kodanya dulu. Berarti running yang kita kemarin, yang contoh kemarin di running untuk mendapatkan kode. Setelah itu baru ke R dulu. Jadi mulai di multibug dulu. Oh, belum saya ini kan ya. Oke, silakan share screen. Jalankan multibugnya dulu aja, yang multibugnya. Masih nyimpan filenya kode yang kemarin. Yang kemarin ya Pak? Ya, yang contoh. Atau sembarang nggak apa-apa, yang buat latihan juga boleh, yang buat tugas juga boleh. Ini yang latihan kemarin. Oh iya. Kalau itu bisa sama persis. Tadi stepnya gimana Pak? Kalau Ya. di Sama kayak tugas kemarin dulu, sama kayak waktu jalankan tugas kemarin, yang bikin video itu. cek model, terus load data, terus C-nya isi 2. C-nya 2, file, init 1, init 2, terus Coba isi 2, bisa nggak? docker, bisa. Oke. Sekarang coba update dulu 1000 dulu aja, nggak apa-apa. Update. Langsung update aja Pak? Iya, jangan. Lalu model. Oh, event ya, benar event. Sampel. Set. Setnya alpha, Beta. sigma atau tau? Terserah, bisa sigma bisa tahu, nggak apa-apa. U3 itu logit. Fungsi logitnya itu atau terkait dengan modelnya itu. Gamma itu apa? Oh, itu yang di model itu terkait dengan modelnya. Logit itu kan ini tuh log P per 1 plus P ya.
yang fungsi logit itu untuk sama kayak untuk fungsi logistik itu. Kalau nggak salah log P per 1 min P ya. Ya, log P per 1 min P. Coba ini klik trace dulu, coba klik trace. Klik trace yang baru inference belum muncul ya? Belum Pak, belum ada. Update. Terus sambil klik trace bisa tadi. Yang coba itu update lagi coba, bisa nggak update lagi? Model update gitu. Update-nya gimana Pak? Ya coba langsung update. Langsung update. Jadi kan Wah. ya itu saya tunjukkan ini loh. Dia jalan online semua berjalan gitu trace itu. Kalau history itu hasil akhir. Oke, kita langsung kode aja. Klik kodenya. Klik kode. Izin bertanya, Pak. Ya oke. Saya ingin tanya, kenapa kita ngupdate 2 kali, Pak? Yang sebelum masuk terminal. Yang tadi 1000 tadi. Iya, Yang Pak. mana? Ya tadi untuk burn in aja. Untuk kan itu belum input, belum set ininya ya. Parameter mau disimpan. Itu untuk burn in-nya. Tapi tidak harus sih, itu tidak harus. Bisa langsung. Ini bukan keharusan. Kalau bisa langsung cover can, tidak harus di start dulu 1000, tidak harus. Nggak apa-apa langsung nggak apa-apa. Nggak harus 1000 dulu itu nggak harus. Tapi itu istilahnya burn in-nya itu 1000 itu. Oke, udah muncul kode, klik aja kodenya. Nah itu. Nah itu simpan. Langsung file save aja. Klik ya ini klik dulu ini file save kode index gitu, kasih nama. Langsung aja file langsung, file, klik file, save as. Klik kasih nama, disimpan di mana? Di sini. Nanti sesuaikan ininya R ya. Nanti kan box space-nya R disesuaikan nanti kan harus sama. Atau bisa di set nggak apa-apa. Ini tipenya teks saja. Save as type yang bawah itu. Tuh. Yang di save tadi yang sintaksnya atau Bukan, yang tadi kodenya betul tadi betul. ini? Ya. Tapi tipenya teks saja. Yang yaitu plain text. Yang tadi C-nya juga disimpan. Seluruhnya Pak. TXT juga nih Pak.
Iya, sama. Yang kedua, ini satu. Ada dua kan? Dua chain tadi. Kasih nama 1, 2 aja biar beda. Oh, Nah, oke, sekarang masuk ke R. Jalankan R. Yang atas ini. Nah, ini tentukan dulu ininya apa? Oh, belum punya ini ya, rancaknya. Lokasinya juga tentukan. Itu kan kebetulan sama tempatnya. Tadi disimpan di mana tadi? ini yang indeksnya ada berapa, Pak? Kode indeksnya? 1, kode indeks 1. Sama. Sama kan? Sama. Sesuaikan namanya. Sesuai nama filenya. Sudah diklik library kodenya. Library kodenya sudah. Sudah, Pak. Direktorinya nih salah. Oh, direktorinya belum. Oh. Salah, Pak. Di-set aja itunya. File location. Langsung jalanin sampai mana? Ya itu sampai ke sampel apa? Transport, sampai transport. Bisa. Kenapa ini? Kodak G. Kodaknya ini belum ada nih, Pak, belum didefinisi. Oh, belum dikasih inisial dulu berarti apa? Koda Inisialnya sama dengan list. Koda sama dengan list. Atau 0 bisa.
Nah, serah sama aja. Kalau dari dashboard sudah convergen ya kelihatannya. Kelihatan convergen ya dari main plotnya. Kan menuju satu titik. Ya bisa dilihatkan apa hasil summary-nya tadi yang di atas. Saya lihat kemarin di tugas ada yang belum tahu bacanya. Yang min ini berarti kan nilai estimasinya ya, nilai parameternya di min ini. Jadi nilai alfanya, estimasi titiknya di min. Di 2,6546, betanya 0,9, tahunnya sekian. Nah, yang ini kalau di Bayesian istilahnya credible interval. Berarti alfa itu peluang alfa di antara 2,5 sampai 2,8 sekian itu sebesar 95%. Sama peluang beta berada di antara 0,8 sampai 1,1, 95%. Nah, ini juga bisa juga dilihat apa signifikan atau tidak koefisiennya. Karena ini positif semua, itu berarti signifikan, pengaruhnya signifikan. Kalau alfa kan harus koefisien harusnya bisa 0 sampai bisa negatif bisa positif ya. Kalau di antara 2,5 sampai 7,5 ada yang 0, berarti mungkin yang ini minus ini positif gitu. Berarti itu enggak signifikan pengaruhnya. Melihatnya dari sana. Bisa ditampilkan hasilnya ini tadi, sampel GW ditampilkan hasilnya. Klik aja apa? Ketik aja sampel GW ya. Berarti ini betanya kan lebih kecil dari 2 ya, lebih kecil antara min 2 sampai 2 kan ini, berarti signifikan.
berarti convergen. Kalau lebih kecil dari -2 atau lebih besar dari 2, tidak convergen. Ini berarti convergen menurut GWK. Kalau GPR nya bagaimana? Atau PSRF ini 1, ya kan? 1 berarti convergen kan ya? 1, pasti 1. Kalau RL ini nanti M-nya I-nya kecil ya, perlunya 21 aja. Lalu total N-nya 24 sekian. Dan ini 3746 minimalnya. Berarti sudah mencukupi tadi. Interaksinya berapa tadi curahnya? 5.000 sama total berapa ya kita running tadi? 20.000 ya? 20.000. Berarti ini masih runningnya masih kurang ini sebetulnya, kurang 5.000 lagi supaya mencukupi N-nya. Kalau dari hasilnya apa Raftery ini, Lewis Raftery. Karena di sini alfanya perlunya 25.000 supaya convergen. Tadi kita 20.000 kalau nggak salah. Berarti perlu running lagi 5.000-an supaya mencukupi sesuai kriterianya Raftery. Yang Heidel lolos ya, pas Hafid lolos, berarti convergen menurut Heidel. Kan ini pas itu kan lolos ujinya. Oke, ada pertanyaan? Jadi keuntungan dari yang Raftery tadi kita bisa tahu iterasi berapa yang optimal supaya bisa convergen. Kalau nggak ada pertanyaan, udah cukup Mas. Kita ganti teman yang lain. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Memaknai tadi hasilnya apa? Masing-masing metode diagnosa tadi. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Sudah jelas ya. Sekarang kita coba yang rancak tadi. Siapa yang sudah install rancak? Belum ada. Ada yang install nggak? Siapa? Berarti perlu install cek sama rancak. Kalau nggak ada, nggak bisa dicoba. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tampilkan aja ya. Ini dari rancaknya. Input datanya sama kayak di yang tadi. Coba kalau kita punya data dari file itu, bisa langsung ini. Input data langsung dari file, misalkan TXT, Excel gitu. Baru tentukan yang mana X sama yang mana Y, ditentukan. Ini kebetulan angkanya kecil ya. Jadi kalau file lewat file bisa juga nanti diubah ke bentuk seperti ini. Jadi tentukan X-nya mana, Y-nya mana gitu. Langsung tentukan.
lalu inisialnya. Jadi ini datanya, inisialnya ada 2 karena 2 gen. Ini saya coba model 1 yang persis dengan sintaksnya apa tadi multibag. Nah, bisa jalan. Kalau pakai model yang kedua, yang modifikasinya, oke, jalan semua. Ini hasilnya. Nah, agak beda dikit ya di sini. Di sini 3 ya. Tadi berapa tadi? Ini 0,8, ini sigma 0,9. Tapi batas bawahnya 1,9. Sini sampai 3,9. Ini 0,09 sampai 1,5. Berarti estimasi titiknya di 3, sekian. Lalu ini positif, bawah dan atasnya positif. Berarti ini sama signifikan kayak tadi. Jadi peluang alfa berada di antara 1,915 sampai 3,992 itu sebesar 95%. Nah, di Bayesian kita bisa bicara peluang karena parameter ini adalah ini apa? Variabel acak ya. Variabel random. Jadi kita bisa bicara ini peluangnya sekian, itu bisa. Jadi namanya di sini credible interval. Jadi diubah dulu sama kayak tadi. Ini GWG, GPR. Sampel 2 ya. Sama kurang lebih besar dari min 2 dan kurang dari 2. Konvergen menurut GW. Ada diagraman Rubin sama 1. Loh, ini lebih. Tadi kan 6 sampai 6 ya tadi dibanding faktornya. Ini cuma 2. Berarti total yang diperlukan untuk ini lebih sedikit, hanya 78. Jadi sudah cukup yang iterasinya. Tadi kan di summary ini enggak ada ininya berapa jumlahnya ya. Jadi dapat 10.000 tadi. Yang Heidel sampel 2 titik. Oh, lolos semua. Lolos uji semua. Oke, begitu. Sama, jalannya sama, tinggal klik-klik saja. Oh, tinggal pakai sintak, lebih praktis dibanding klik-klik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Berarti memakai outputnya JAG sudah, memakai dari WinBag, multibag sudah. Sekarang ini
tugas kemarin kita kan sudah tugas ke-9 kemarin kan bikin yang apa metabolisasting ya. Ada juga yang sampai mengerjakan di GIF-Sampler. Kemarin yang saya lihat ada GIF-Samplernya Mas Azam. Ya, Mas Azam ada GIF-Samplernya kemarin ya. Gimana, Pak? Yang tugas ke-9 materi pertemuan 9 kemarin Mas Azam mengerjakan GIF-Sampler juga ya, GIF-Samplernya. 9. Bisa ditampilkan yang tugas pertemuan ke-9. Terus gini, Pak ya. Oke. Ini nih, Pak. Yang GIF-Sampler aja, GIF-Sampler. Ya itu coba dijalankan GIF-Samplernya. Kayak itu, Pak. Motif, Pak. Apa? Pakainya pakai R. Iya, pakai R. Pakai R. Bentar, Pak ya. Oke. Kan ini, Pak ya, datanya, Pak. Ya, itu. Coba di running. Nah, sama tambahkan kemarin apa tadi apa? Yang GWK apa? GWK. Ini nggak bisa ini apa? GPR nggak bisa. Tapi GWK Raftari sama Hegel itu. Coba ditambahkan sintaksnya itu ke sini. Di mana ya, Pak ya, itu ya, Pak ya? Sintaksnya. Yang sintaks tadi dicobakan ke sini. Yang dipakai untuk multibag tadi loh. Sudah download belum yang saya di Classroom itu? Yang pertemuan baru, Pak ya? Ya, pertemuan baru. Yang tadi apa untuk GWK uji tadi. Mana rohnya? Itu jaga sampel itu yang bawah. Itu Pak. tambahkan untuk GWK itu tadi. Bisa enggak? Ini ya, Pak. Ya, ini harus ranjak dulu, Pak. Kenapa? Harus ngeran Enggak. Langsung langsung. dikopikan
ini ya Pak. Iya, Langsung berarti dari ini Pak. ya per MC ya, berdasarkan per MC itu. WK Disesuaikan sama aja. Yang sampai idle, cuma GPR nggak bisa karena satu chain kan, hanya satu chain tadi. GWK, Gelman, Raftery sama idle. Oh, Gelman nggak usah, hanya sampai idle. Gelman, Raftery. GWK, Raftery sama idle. Oh. Gelmannya nggak usah. Gelmannya dihapus. Yang Gelman nggak pakai. Ini apa? Yang Raftery ya. Ini GWK yang mana GWK? GWK. Oh itu convergen ya, tekan di lebih besar min 2 dan lebih kecil 2. Ya, besar Convergen. 2 sama Yang RL dan 3.600 totalnya sudah cukup. Tadi berapa iterasi tadi? Ini pakai 10.000. Oh, berarti sudah cukup. Sudah cukup. Lalu yang idle. Ya, udah pas semua. Pas, oke. Kalau ini min plotnya pakai kum tadi, kumu. Plot yang kumu. Di atas mungkin, di atas. Oh, yang kumu ini. Ya. Udah convergen ke satu titik. Mau mencoba untuk 2 chain, Mas Azam? Boleh aja sih Pak, tapi di bimbing aja Pak. Ya? Diajarin. Oke, kalau apa silakan. Coba running lagi yang tadi. Tadi dibikin bikin 2 runningan. 2 running 2 kali berarti. Gimana caranya? Running 2 kali maksudnya gimana? Tadi kan hanya 1 kali dapat par MC ya. Ya. Nah, berarti ada 2 par MC. 2 par MC. Ini nggak pakai fungsi ya? Ini langsung sih Pak. Oh langsung, berarti copy lagi sintaks, copy aja sintaksnya bikin 2 gitu. Running 2 kali. Par MC 2 atau berapa?
Itu par 2 itu belum. Parnya belum diganti. Ini Pak. Par Oh yang iya. bawah. Iya. Udah dapat paremsi 1 sama paremsi 2. Nah, bikin ini apa? Sampel aja, sampel sama dengan list kurung gitu. Sampel SA. Oh, sorry, list. Pakai list kurung. LIST. Kurung. Enter ya. Berarti listnya buat paremsi sama par. Iya, paremsi sama paremsi 2. Ini gini Pak. Sekarang jadikan MC. Jadikan MC. Yang apa? SMCMC itu loh. Oh, sudah ya? Jadi awalnya udah ini Oh, sudah. awalnya dimasukin dulu apa di MCMC dulu? Coba aja MCMC tadi nggak apa, coba MCMC 2 gimana, bisa nggak? Coba aja nggak apa. Oh, di MCMC lagi. Nggak, tadi sudah. Oh iya. Ini berarti udah. Coba Kan- ini dijalankan apa? Yang GWK tadi, GWK. Bisa nggak? Oh, yang bukan GPR, yang Gelman. Gelman kan perlu itu. Ini Pak. Iya. Ini Pak. Bisa ya? Oke, berarti pakai cara tadi bisa. Ya berarti ini udah di MCMC dulu baru dijadiin. Ya, bisa gitu, bisa di list dulu baru MCMC juga boleh. Itu ternyata bisa. Nggak apa-apa, yang penting bisa. Jadi karena itu harus minimal 2 kalau Gelman. Oke, saya kira udah. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Iya Pak. Untuk recordnya itu diupload di mana Pak ya setiap pertemuan? Atau sudah ada? Biasanya kalau ini kalau minta saya kasih, kalau enggak. Udah Pak, nanti saya minta. Oh, minta aja, oke. Saya upload nanti, berarti saya upload di Classroom nanti ya? Ya Pak, boleh Pak. Oke, insya Allah. Yang kemarin saya lupa sampai hari apa baru upload. Tapi ada pertanyaan? Yang penting tahu ya menjalankan konvergensi sama membaca ini ya, hasilnya gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Semoga kita tetap sehat ya. Dan semoga yang kita pelajari hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Saya ulangi, saya akhiri lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat puasa bagi yang menjalankan.